warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana kondisinya hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, setelah semalam kita mempelajari pembelajaran 1 di tema 1 dan subtema 4, sekarang kita melanjutkan pembelajaran yang semalam, yaitu pembelajaran 2. Masih di tema 1 subtema 4 ya. Baiklah, mari kita membaca terlebih dahulu. Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Percakapannya berikut. Udin, coba lihat got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Lalu Edo berkata, wah iya, airnya juga tergenang. Udin berkata lagi, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Lalu Badu berkata, membersihkan got? Aku tidak mau. Ah, got bau. Got kan kotor dan bau. Lalu Edo berkata, aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Badu, betul, Din. Sudah, biarkan saja. Lalu Udin berkata, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Lalu Edo berkata, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Jadi di situ adalah percakapan antara Udin, Badu, dan Edo. Ya, jadi Udin melihat got di sekitar rumahnya itu, di lingkungannya itu sudah kotor, ya, bau, dikarenakan banyaknya sampah yang menumpuk di dalam got. Lalu dia pun mengajak Edo dan Badu untuk bergotong royong membersihkan got. Tapi Edo dan Badu tidak setuju. Kenapa? Karena dia merasa pekerjaan itu pekerjaan yang berat. Dan mereka masih anak-anak, jadi belum saatnya untuk melakukan tugas itu. Lalu Udin pun berkata lagi kepada teman-temannya, jika tidak dibersihkan, ya lihat sampah sudah tersumbat dan menyumbat aliran air, sehingga jika dibiarkan bisa menjadi banjir. Maka dari itu mereka akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi atau mengusulkan kepada Pak RT ya untuk mengajak warga sekitar untuk bergotong royong membersihkan gotnya. Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Lalu Udin berkata, aku setuju dong. Aku juga setuju. Jika demikian, ayo. Jika demikian, aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Jadi mereka setelah mengusulkan kepada Pak RT, mereka pun berpikir mereka bisa membantu pekerjaan yang ringan-ringan di situ. Contohnya membuang sampah yang sudah diambil dari dalam got. Ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai percakapan di atas. Di situ ada 4 pertanyaan. Ya, apakah gotong royong diperlukan dalam masyarakat? Jawabannya apa? Nomor 2, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Coba kalian amati dari teks yang Bapak bacakan tadi, apakah ada kalimat penolakan? Jika ada, tuliskan. Ya, di soal nomor 3. Tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Lalu soal nomor 4, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Jadi, di situ ada nggak kalimat yang menyatakan persetujuan? Jika ada, silahkan ditulis apa bunyi kalimatnya. Lalu di sebelahnya, kita diminta untuk menentukan judul yang sesuai dengan cerita. Lalu sebutkan orang-orang yang berbicara di dalam percakapan itu. Yang ketiga, sebutkan kegiatan apa yang dilakukan. Nomor 4, apa alasan dilakukan kegiatan itu? Nomor 5, bagaimana cara melakukan kegiatan? Nanti bisa ditulis ya. Setelah mengerjakan soal atau pertanyaan yang nomor 1 sampai 4, bisa dilanjutkan dengan soal nomor 1 dan 5. Ayo mengamati. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan.
Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Lalu perhatikan gambar berikut. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Baik, Pak, tidak apa-apa. Mari kita beristirahat sejenak. Ya, setelah kalian memperhatikan kedua gambar itu, ya, gambar yang pertama itu menunjukkan toleransi dalam beragama, ya, karena ada satu keluarga yang akan pergi ke gereja, jadi dia meminta izin terlebih dahulu. Ya, dia mengatakan bahwa dia mungkin datangnya terlambat karena dia harus beribadah terlebih dahulu. Yang kedua adalah beristirahat setelah bekerja bersama-sama. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Tuliskan pada tabel berikut. Ketuhanan yang Maha Esa. Sikap mana yang menunjukkan pada gambar itu, gambar mana yang menunjukkan pada sila yang pertama, melambangkan sila pertama. Misalnya contohnya, misal gambar nomor 1 itu menunjukkan sila pertama. Tuliskan gambar nomor 1 yang kemanusiaan yang adil dan beradab itu gambar nomor berapa. Lalu tuliskan contoh pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di lingkungan. Tuliskan contoh pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Jadi, kalian lihat di lingkungan masyarakat kalian atau di lingkungan tempat kalian tinggal, ya, ada nggak kegiatan yang mencerminkan dua sila ini, sila pertama dan sila kedua? Ya, misalnya ada sila pertama kegiatannya apa? Tuliskan. Sila kedua apa kegiatannya? Tuliskan ya. Itu kalian lihat dari lingkungan tempat kalian tinggal. Ayo berlatih. Lingkungan rumah Udin sudah bersih kembali. Anak-anak pun dapat bermain dengan nyaman. Lakukan gerakan-gerakan di bawah ini dengan percaya diri. Ini seharusnya gerakannya bisa kita lakukan bersama-sama di sekolah ya, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, mungkin kalian bisa sambil melakukan di rumah. Ya, ada gambar yang orang sedang berjalan, lalu ada yang melompat ya. Lalu setelah itu bisa dilanjutkan dengan bermain tapak gunung. Seharusnya kita bisa bermain bersama-sama di sekolah. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk tugas-tugasnya jangan lupa ya untuk ditulis nama, sertakan hari, tanggalnya, ya jangan sampai lupa. Dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.